Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Syafitra. Saya dari FSG dengan NIM 23.018-28. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat untuk merangkum pertemuan pemrograman web dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan ke-12. Nah, untuk materinya, ada 5 materi. Ada JavaScript lanjutan, ada sintaks dasar PHP, server side, ada PHP percabangan dan perulangan, ada PHP penanganan form, lalu ada PHP array dan fungsi. Yang pertama, JavaScript lanjutan. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang terutama digunakan untuk mengembangkan situs web interaktif. JavaScript berjalan di browser web dan membantu pengembangan untuk membuat pengalaman pengguna yang dinamis dan responsif. Dapat dikatakan juga bahwa JavaScript merupakan kunci yang sangat krusial pada sebuah web agar bisa menciptakan website yang dapat berinteraksi dan memahami pengunjung situs tersebut. Nah, ini contoh dari tugas di tugas 8, yaitu membuat uh, form buat validation. Ini buat rangkaian HTML-nya yang berisikan ada username, ada email, ada password, lalu ada button untuk mensubmitnya dengan melibatkan object validation untuk nanti pada dikaitkan pada file yang ini. Oke. Gambar di samping terdapat ada variable username, ada password, ada confirm buat passwordnya. Jadi untuk mencocokkan password pertama dan password kedua. Setelah itu terdapat percabangan if else if, ada beberapa untuk memberi alert kayak pesannya sudah terpenuhi apa belum. Lalu terakhir ada fungsi validate email yang dimana jika kita belum mengisikan formnya dengan lengkap, maka kayak form itu tidak bisa untuk dilanjutkan dan tidak bisa disubmit. Nah, ini untuk outputnya seperti ini, ada username, ada email, ada password, lalu confirm password, lalu ada register. Lanjut, materi selanjutnya ada server side. Nah, ada PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman open source yang umumnya digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. PHP dikombinasikan dengan HTML, CSS, JavaScript untuk membuat halaman web yang dinamis. PHP dijalankan di sisi server, yang berarti bahwa kode PHP dijalankan di server dan hasilnya akan ditampilkan di HTML, lalu akan dikirimkan ke browser. Ini untuk contoh dari program pertama, itu ada kayak program uh, yang program buat menghitung gaji. Kalau dilihat di program kan ada gaji 1 juta, ada buat pajak 0,1, lalu ada THP-nya, yaitu hasil operasinya, lalu programnya akan menampilkan gaji sebelum pajak dan gaji yang dibawa pulang setelah terpotong oleh pajak. Lalu program kedua ada program logika perbandingan untuk membandingkan dua variabel, ada variabel A dan variabel B, lalu mencetak perbandingannya seperti di layar tersebut. Ada apabila yang bersifat true akan menampilkan angka 1. Lanjut ada PHP percabangan dan perulangan. Percabangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Perulangan adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode beberapa kali selama kondisi tertentu benar. Nah, ini salah satu contohnya. Kode PHP ini melakukan konversi nilai numerik ke nilai huruf dan menghitung apakah nilai tersebut lulus atau enggak. Jadi ada beberapa kriteria yang kalau misalnya misalkan di contoh
ada ini kan if dan else if. Kayak misalkan ada indeks A untuk nilainya, ada ada B, lalu ada C, dan ada D. Nah, nanti outputnya itu pertama tuh kayak kita masukin nilai dari 0 sampai 100, lalu kita pencet konversi, maka hasilnya eh, akan menampilkan nilainya, lalu nilai hurufnya apa, nilai numeriknya apa, lalu statusnya lulus atau tidak. Lalu ada program kedua. Nah, program ini program contoh sederhana dari penggunaan PHP untuk menangani input dari form HTML dan menghasilkan tabel perkalian berdasarkan input tersebut. Jadi ini ada eh, program untuk membuat sebuah piramid yang bisa masukin tingginya, lalu setelah kita masukin tinggi akan dimasukkan ke dalam perulangan yang ada baris sama dengan satu, baris kurang dari tinggi, lalu baris plus plus. Setelah angka yang diinputkan masuk ke dalam perulangan, lalu kita tampilkan, maka akan menampilkan sebuah piramid sesuai tingginya sesuai apa angka yang kita inputkan. Misalkan saya inputkan 10, maka tingginya akan 10 baris seperti itu. Lanjut ada PHP penanganan form. Penanganan form dalam PHP melibatkan beberapa langkah utama, mulai dari pembuatan form HTML, pengiriman data, hingga pemrosesan data di sisi server menggunakan PHP. Nah, ini beberapa yang penting juga untuk membuat form ya. Ada pertama ada metode. Metode dalam form menentukan bagaimana data yang diisi oleh pengguna akan dikirimkan ke server. Terdapat dua metode yaitu get yaitu yang pertama get. Get adalah pengiriman data melalui URL, biasanya digunakan untuk permintaan yang tidak memodifikasi data di server, seperti pencarian. Lalu ada post yang untuk mengirimkan data dalam tubuh permintaan HTTP, biasanya digunakan untuk operasi yang mengubah atau mengirimkan data sensitif seperti pendaftaran atau login. Yang kedua ada action. Atribut ini menentukan URL atau script mana yang akan dipanggil saat formulir tersebut dikirimkan oleh pengguna. Dengan kata lain, action menentukan lokasi di mana data dari formulir akan diproses atau dikirimkan. Jika action tidak diisi, maka form akan mengirimkan data ke halaman yang sama. Lalu yang ketiga ada tombol submit. Tombol submit adalah tombol yang berfungsi sebagai pemicu pengiriman data dari form input. Ketika tombol ditekan, maka form akan dikirimkan atau diproses di halaman yang telah ditentukan pada atribut aksi. Lalu ada validate. Validasi digunakan untuk memastikan bahwa yang diterima dari pengguna memenuhi syarat yang telah ditentukan. Validasi dapat dilakukan di sisi klien dengan JavaScript atau di sisi server yang sudah pasti menggunakan PHP. Ini mencakup pengecekan untuk memastikan bahwa semua bidang yang wajib diisi, eh, yang wajib sudah diisi, lalu yang formatnya sudah benar, lalu panjang datanya sudah sesuai dan sebagainya. Lalu ini ada contohnya, ada program untuk checkbox. Program ini berisikan atlet badminton yang bisa dipilih oleh user menggunakan checkbox. Di sini menggunakan percabangan. Ada 4 atlet, lalu lalu ini dengan hasil seperti ini. Nah, program ini akan melakukan seperti ini. Jadi kayak awalnya kita tuh bisa checkbox adalah jadi kita tinggal klik aja mana yang ingin kita pilih, lalu pencet tombol pilih, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Lalu ada program listbox. Ini untuk memilih anime favoritnya apa. Ada 5, ada 5 indeks, ada Naruto, Kaiju, One Piece, dan Doraemon dan Shinchan. Dan hampir sama, cuman perbedaannya ada pada saat kita memilihnya cara gimana ya. Ini berbentuk list, jadi kayak berurutan, lalu kita tinggal klik saja mau yang mana, lalu pilih, maka akan muncul anime favorit kamu adalah One Piece yang akan berwarnakan biru. Area dari fungsi. Array adalah struktur data yang menyimpan sejumlah elemen dalam satu variabel, sedangkan PHP menyediakan berbagai fungsi untuk bekerja dengan array. Nah, ini program array pada PHP. Program ini adalah program array menampilkan makanan dan minuman. Program ini dimulai
yang isinya ada variabel array buah dan diisi dan dari array buah tersebut diisi menggunakan indeks 0 yaitu buahnya, indeks satunya adalah buah buku dan seterusnya dari indeks 0 sampai dengan indeks 3 yang akan menampilkan hasilnya seperti di bawah. Ini programnya dijalankan secara statis. Lalu ada fungsinya. Program ini mendefinisikan fungsi cetak ganjil awal akhir yang mencetak semua bilangan ganjil antara awal dan akhir. Fungsi ini menggunakan fungsi loop, fungsi for, eh, untuk memeriksa setiap angka dalam rentang tersebut dan mencetaknya jika bilangan tersebut ganjil. Setelah mendefinisikan fungsi, program menginisialisasi variabel A yaitu 10 dan B ada 50, mencetak teks perjelas dan memanggil fungsi cetak ganjil A dan B untuk mencetak bilangan ganjil dari 10 hingga 50. Nah, ini untuk kodenya ada di kanan, lalu untuk hasilnya ada di bawah kanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.